Para pemuda, para syabab, jangan sama dengan niat untuk puasa besok. Selesai salat tarawih, kita berniat dalam hati, saya akan puasa besok. Kapan kita tidak niatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa nado duduk sampai malam kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Malam ini adalah merupakan malam yang kelima insyaallah salat tarawih kita. Mudah-mudahan 4 hari ini diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inilah keharusan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sementara kita berada di dalamnya, menyambutnya dengan penuh rasa gembira dan bahagia. Falyafrahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada laki-laki namanya Farhan, maka laki-laki itu sering senyum atau tertawa. Farihan, wanita yang banyak senyum. Masya Allah, kalau ada di sini namanya Farhan, identik dengan maknanya selalu senyum. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sampai dia listrik niagang tak beri-beri. Ayat ini menjelaskan kepada kita, falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ramadan itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta, pangkat, kedudukan di dunia ini. Jadi beruntung Bapak dan Ibu sekalian, masih diizinkan oleh Allah, masih ditakdirkan oleh Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Umat-umat terdahulu berdoa kepada Nabi Musa, wahai Musa, mereka umatnya menuntut kepada Nabi Musa untuk juga diberikan semisal bulan Ramadan yang diperuntukkan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menangis Bapak dan Ibu sekalian sembelahkan oleh Allah, ngaruh kita sungenge ampala tinggi sumpahin supaya bisa diberikan semisal dengan bulan suci Ramadan, tapi hanya diistimewakan, hanya diutamakan, diberikan ini khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian punya tanah kapling di Patalasang Hertasning, Pajero hari ini dan yang lainnya, itu belum seberapa ketika kita masih diizinkan, ditakdirkan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Nasabahnya tom biasa si julaga mata di Pasibuntul di bulan Ramalanga. Mingka enana serius. Dia anggap bahwa bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Apakah mereka tidak puas bermaksiat, berdosa selama 11 bulan, melakukan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bahagia. Ada pengantin baru di sini, hati-hati kita. 2 bulan kita puasa berturut-turut.
Tidak ada interval waktunya. Aneh lagi sebulan ini sampai hari kelima mulai bersuara. Ini menunjukkan jemaah sekali dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita mengilmui bulan Ramadan ini. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Man abadallah bighairi ilmin." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu syariah agama yang jelas, apa yang terjadi? Kana ma yufsida mimma yuslih. Sungguh lebih banyak kerusakan yang dia timbulkan daripada kebaikan. Banyak mafsadat yang dia lahirkan. Contoh, apakah puasanya orang yang tidak makan sahur itu diterima atau tidak? Diterima. Tapi barakahnya, berkahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak barakah. Makanya makan sahur sama dengan niat untuk puasa besok. Selesai salat tarawih, kita berniat dalam hati, saya akan puasa besok. Kapan kita tidak niatkan, maka tidak diterima puasa kita. Bapak dan Ibu sekali semuliakan oleh Allah. Dena diterima puasa ataupun dena berniat jamaah sekali semuliakan oleh Allah. Ini pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat kita tergantung apa yang kita niatkan. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung pada niatnya. Makanya perbaharui niat tak sepanjang Ramadan, bukan satu kali niat untuk sepanjang Ramadan. Jadi kalau berpindah malam, besok hari ini, malam ini kita berniat untuk puasa besok, baru sah daripada puasa kita. Kapan kita tidak niatkan untuk puasa besok, tidak diterima. Dan yang gini sampai puasa jamaah sekalian semuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bertransaksi dengan Allah, jangan setengah-setengah. Jangan tanggung-tanggung, Pak Bu. Orang sekarang lebih senang bertransaksi, bermuamalah dengan manusia. Makanya lebih banyak buntung daripada untungnya. Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang tijaratan lan tabur, mereka berbisnis dengan Allah, tiada kerugian di dalamnya. Perdagangan yang tiada merugi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab kami Al-Qur'an ini, wa qamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat 5 waktu, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, serta orang-orang menginfakkan hartanya baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharap berdagang kepada Allah dengan bisnis yang tiada merugi di dalamnya. Tidak ada kerugian kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bisnisnya adalah kitab Allah. Kita membaca Al-Qur'an ini jemaah sekalian. Mari Bapak dan Ibu sekalian, jadikan rumah kita surga, bukan kuburan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 1437? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rumah mana saja di kalangan kaum muslimin tidak dibacakan ayat Allah di dalam rumah itu, maka rumahnya jadi kuburan. Apakah rela kita balatan yang anggap kuburan? Tentu kita tidak mau. Meskipun rumah kita mewah gedongan, sangat megah, tapi di dalamnya musik, lagu-lagu kelong-kelong. Bapak dan Ibu sekalian, yang ini paling nangai setan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kan ada dialog setan cok musagan setan rusuk. Ternyata tiai bawan rupa tahuan ini karena tu cok mo niat tu rusuk. Kaman ni kisah. Asibuntul ipanyimpulu jadi perempatan puskesmas Kanjuruhan. Dialog antara setan kurus dengan setan gemuk. Angapan tu kan cokokam makawi yang ngapan rusuk. Kata setan gemuk mengatakan, saya gemuk. Bila mereka masuk ke rumahnya, tidak beri salam kepada penghuninya. Jadi memberi salam itu untuk rumah itu, apakah ada penghuninya, tidak ada penghuninya, kita tetap beri salam. Tetap beri salam. Niat dena tahu, tetap kita beri salam. Mereka makan tidak baca bismillah pada saat makan. Dan mereka berhubungan, saya juga turut andil gratis gorra di dalamnya. Maka ngapain pakai setan melakukan nih? Nale jatah atas setan apa? Makanya dia gemuk. Karena kapan kita masuk rumah tidak beri salam, tidak membaca Al-Quran, tidak bismillah pada saat makan,
dan berhubungan pun sebelum berhubungan harus ada zikir. Ya teman tu pala doangan. Tenang kana si betul kiamat nami terkam. Ada adab dalam Islam. Makanya ini, para pemuda, sebelum Anda menikah, ada adab-adab menikah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebelum kita bertemu dengan istri setelah ijab kabul, apa sunnah-sunnahnya? Pertama, beri salam kepada istri kita. Makanya sterilkan kamar, berdoa-doa di dalam setelah ijab kabul. Itu sunnahnya. Teorkes, teh calon dolen yang leangi. Ini bahaya, ini keliru dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Miran. Akhirnya syariat Allah tidak lagi dilaksanakan, sunnah Nabi tidak ditegakkan. Ini yang pertama. Beri salam ki. Assalamualaikum. Masya Allah. Kan istri tak sah itu sah. Yang kedua, kasih ki hadiah. Anjo lagi to bayu-bayu pada hari Valentine nak kasih ki coklat. Ini sah istri tak ini. Kata Rasulullah SAW, tahabu, saling memberi hadiah di antara kalian supaya kalian saling cinta mencintai karena Allah. Masya Allah. Mana mama tu gula-gula relaksan di syariah. Anjo mak nanti nak lupa itu bapakmu dulu, abim mah nak kasih ke gula-gula relaksa. Waktu pertama kali selesai jam kau ngapain? Kemudian yang ketiga, pegangi ubun-ubunnya. Pegangi ubun-ubun istri kita. Lalu kita doakan, bisa pakai bahasa Bugis, Makassar, Konjo, bahasa Tasese, sembarang. Intinya adalah kita berdoa, pegangi ubun-ubunnya itu istri kita. Ya Allah, jadikan istriku istri soleha, taat beribadah kepadamu dan taat kepada apa yang saya perintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kamu tahu yang pernah memiliki motor baru. Kita galiki ulunna, kita berdoa, ya Allah, jadikan ini kendaraanku ya selalu membawa aku ke tempat taklim pengajian, bukan baratedo. Seperti itu. Jangan sekedar diumbah-umbahi, Pak. Itu umbah-umbah di belakang, Pi. Yang pertama kali didoakan dulu supaya apa? Kita mendapatkan berkah barakah dari kendaraan yang kita kendarai jamaah sekali sampai akan Allah. Ini yang pertama. Jadi mari kita di rumah-rumah kita ini jeriolo biasa atau tuata lewat mangribi subuh ini tuh ngaji kamama nih tomate mami ini pakai lungai Pak, ulang tahun nih kilo misalnya panjang umurnya bayangkan tama bala dipakai lungai bati umrah nyeleng-nyeleng tuh bayangkan Pak, dina pengeluarannya tapi pun berimpak mari masih apik kiri jam sekali sebelah ternyata namanya yang gimana. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Para pemuda, para syabab, jangan sampai kita lebih banyak nongkrong di kafe daripada di masjid. Ini surga di sini, bukan di sono. Di sini surgamu, bukan di sono. Allah tempatkan kita menjadi pemuda yang dirindukan oleh surga. Siapa mereka? Pemuda yang selalu rindu nak mari masika, bukan kepada yang lain. Jamaah sekali saudarakan Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tidak usah terlalu panjang, yang penting mantai tepuh. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka berinfak, bersedekah, berdonasi secara diam-diam maupun terang-terangan. Di sini sudah 3 disebutkan. Di dalam hadits Imam At-Tirmidzi ada 5 tijaratan lan tabur, perniagaan, bisnis yang tiada ada kerugian di dalamnya. Yang keempat, apa itu? Wakaf Al-Quran. Jadi kalau kita mau memberi wakaf Al-Quran kepada masjid, insya Allah bisa dengan atas nama orang yang telah meninggal dunia. Insya Allah pasti dan pasti sampai pahalanya Pak. Wakaf Al-Quran. Apalagi wakaf air minum. Jadi tadi kalau ada yang kasih Pak buka, Masya Allah, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tiada kerugian di dalamnya. Ingat kisahnya Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi SAW, sampai hari kiamat seumurnya diminum oleh kaum muslimin seluruh dunia. Masya Allah, bukan saja kota Madinah atau penduduk Madinah. Apalagi tijarah lan tabur, memberi nafkah kepada orang tua. Nah ini, walaupun kita statusnya suami, jangan lupakan orang tua. Masih berkewajiban seorang suami memberi nafkah kepada orang tuanya, tidak putus. Bedanya dengan wanita. Kalau wanita itu sudah dinikahi, maka tanggung jawabnya lepas daripada orang tuanya, tanggung jawab
utamanya hanya kepada suaminya, karena sudah mewakili baktinya kepada suami itu orang tuanya jamaah sekali dimuliakan oleh Allah. Ini yang harus natonto biasa bebene otera mamari makunak ini menunggu sang tahan di sini. Ini wanita seperti ini wanita saleh, bukan wanita soleha jamaah sekali dimuliakan. Tidak ada yang begini di sini insyaallah ibu. Wanita soleha semua. Bila dipandang sama suaminya tak buri-buri. Mandi 7 kembang kalau bertemu dengan suami, masya Allah. Pakai parfum, bukan pakai parfum, pakai pergi ke pesta. Itu suami diberikan kepada suami orang lain, bukan kepada suami. Mestinya kepada suami, Pak. Bu. Jadi apalagi membangun masjid pesantren, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak rugi di dalamnya. Apalagi anak yatim, termasuk menikahi memberi nafkah kepada janda dan menikahi janda. Langsung itu tak duduk bawa bapak kan. Menafkahi janda, apalagi menikahi janda, ada keutamaannya Pak, luar biasa. Insya Allah tambah sejahtera rezeki kita. Dadah napolototi ibu-ibu berimoko. Jadi semua ini adalah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak ada kerugian di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita hingga bisa menjadi finalis Ramadan. Kalau motto Brimo mengatakan setia hingga akhir, kita katakan tidak hanya kita sembah Allah di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan pun kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menghadap kepada Allah. Tidak ada istilahnya pensiun kalau ibadah, Pak. Boleh Anda PNS pensiun, kalau tidak dipensiunkan secara terpaksa atau bagaimana. Guru pensiun, tentara pensiun, polisi pensiun, tapi beribadah kepada Allah tidak ada istilahnya pensiun jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Anak muda, dia belajar di baju-baju. Kita tidak akan pernah pensiun dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terlebih pada diri kami maupun kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita hingga kita bisa mengakhiri bulan suci Ramadan dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.